Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan mengenai alat permainan edukatif untuk pengembangan bahasa anak usia dini. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Nur Fariza Mawi, Fetianti Mafikasari, Desta Nuzul Safitri, dan Afai Swatul Fadila. Berikut pembahasan mengenai pengembangan bahasa anak usia dini. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dimaknai dengan sistem ambang bunyi yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Adapun fungsi bahasa menurut Depdiknas meliputi berkomunikasi dengan lingkungan, mengembangkan kemampuan intelektual pada anak, mengembangkan ekspresi anak, menyatakan perasaan atau ide kepada orang lain. Dengan kata lain, bahasa bagi anak-anak berfungsi sebagai penerjemah peristiwa melalui simbol-simbol yang digunakan sebagai alat komunikasi dan berpikir. Bahasa juga berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Hal tersebut terlihat dari penggunaan bahasa yang ditujukan untuk mengutarakan suatu ide, pertanyaan, dan menghasilkan suatu konsep berpikir. Kemampuan berbahasa pada anak akan terus mengalami perkembangan seiring bertambahnya pengalaman yang dilalui. Perkembangan bahasa pada anak-anak berkembang secara sistematis seiring dengan pertambahan usia. Usia dalam hal ini digunakan sebagai patokan perkembangan pada seseorang seperti mengapa anak pada usia tertentu belum mampu berbicara dengan lancar. Perkembangan anak yang normal dapat dilihat dari komponen pemerolehan bahasa yang hampir sama, yaitu sebagai berikut. Pertama, perkembangan fonologi atau sistem bunyi. Anak memiliki keutuhan dalam bersuara atau ketepatan membunyikan suatu huruf, yaitu huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, perkembangan sintaksis atau sistem gramatikal. Anak mampu menyusun kata-kata menjadi kalimat yang utuh dan terstruktur. Yang ketiga, perkembangan sematik atau sistem makna. Anak telah mampu menyampaikan suatu kalimat dengan makna yang utuh. Kemudian, yang keempat, pragmatik, yaitu sistem sosial. Anak telah mampu menerapkan ucapan dalam kehidupan sosial. Tahap-tahap perkembangan bahasa. Nuretsky dalam Eni Zubaidah mengungkapkan bahwa kehidupan manusia mengalami perkembangan bahasa dengan menggunakan dua tahapan. Yang pertama yaitu periode pralinguistik dan yang kedua yaitu periode linguistik. Nah, periode pralinguistik ini dibagi menjadi 3. Tahap pertama, usia bayi sejak lahir sampai usia 2 bulan. Selama tahap ini, bayi membuat suara-suara yang menyenangkan. Tahap kedua, tahap ini anak usia 7-10 bulan. Anak mulai mengoceh dan ocehannya meningkat karena ia mendapatkan suku kata ataupun menirukan kalimat. Tahap ketiga, usia anak 10-14 bulan. Pada tahap ini, bayi memperoleh irama yang sering didengarkan oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu periode linguistik. Pada tahap ini sudah mulai kelihatan perkembangan bahasanya. Anak sudah mampu dalam menggunakan kata-kata yang telah ia dengar. Sehingga pada tahap ini sebagai pendidik ataupun orang tua harus rajin-rajin memberikan kosakata baru supaya anak terus mengalami perkembangan dalam aspek bahasanya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu umur anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman dan meningkatkan kebutuhan. Bahasa seorang anak akan berkembang sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebutuhannya. Jadi, faktor fisik dan umur sangat berkaitan dalam mempengaruhi perkembangan bahasa anak yang bertambahnya umur akan semakin kompleks. Yang faktor yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberikan pengaruh cukup besar dalam berbahasa. Contohnya faktor sosial budaya, di mana perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Begitu pula
perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil lainnya. Faktor yang ketiga yaitu kecerdasan anak, kemampuan intelektual atau tingkat belajar. Jadi, dalam perkembangan kemampuan berbicara anak, kecerdasan dan kematangan yang cukup merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Bagian dari kemampuan berbicara adalah kemampuan mengolah dan merencanakan apa yang akan dikatakan oleh anak. Poin yang keempat yaitu status sosial ekonomi keluarga. Keluarga yang berstatus sosial ekonomi baik akan mampu menyediakan situasi yang baik bagi perkembangan bahasa anak-anak dengan anggota keluarganya. Hal ini akan tampak perbedaan perkembangan bahasa bagi anak yang hidup di dalam keluarga terdidik dan tidak terdidik. Dengan kata lain, pendidikan keluarga berpengaruh juga terhadap perkembangan bahasa. Poin yang kelima yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik dalam hal ini yaitu kesehatan anak. Seorang anak yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan alam berbahasanya. Poin yang keenam yaitu metode pelatihan anak. Memilih metode pelatihan untuk kemampuan berbahasa anak usia dini perlu diperhatikan oleh orang tua atau guru. Nah, jadi untuk metode yang paling efektif dalam melatih kemampuan bahasa anak yaitu dengan memberikan kebebasan secara demokratis sehingga anak akan terdorong untuk belajar tanpa adanya paksaan dari pihak guru maupun orang tua. Definisi alat permainan edukatif. Pendapat yang pertama yaitu alat permainan sebagai sumber belajar mengandung makna bahwa alat permainan tersebut dirancang, dibuat, dan dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan kepada anak dalam kegiatan bermainnya. Pendapat yang kedua, alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan naluri bermainnya. Pendapat yang ketiga, alat permainan untuk anak dalam pengadaannya selain dapat dibeli di toko mainan juga dapat digali dan dikumpulkan dari sekeliling kita. Nah, dari pengertian alat permainan edukatif di atas, banyak hal yang diperoleh anak melalui kegiatan belajar menggunakan alat permainan edukatif. Di antaranya yang pertama yaitu menciptakan situasi bermain belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian perangsangan indikator kemampuan anak. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri yang positif. Dalam suasana yang menyenangkan, anak akan mencoba melakukan berbagai kegiatan yang mereka sukai dengan cara menggali dan menemukan sesuai yang ingin mereka ketahui. Yang ketiga yaitu memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar merupakan fokus pengembangan pada anak usia dini. Poin yang keempat yaitu memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebaya. Alat permainan edukatif berfungsi untuk memfasilitasi anak-anak dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan lingkungan di sekitarnya, misalnya dengan teman-temannya. Identifikasi dan analisis permainan edukatif dalam mengembangkan bahasa anak. Beberapa contoh kegiatan dan alat permainan edukatif untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini, di antaranya Big Book. Big Book merupakan buku cerita dengan ukuran besar yang digunakan untuk membantu anak fokus pada gambar dan teks. Umumnya, Big Book memiliki ukuran sebesar
A3 atau A2. Alat permainan edukatif Big Book memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu yang pertama, Big Book memberikan kesempatan anak untuk terlibat dalam situasi nyata dengan cara yang tidak menakutkan. Yang kedua, penggunaan Big Book memungkinkan anak melihat tulisan yang sama ketika orang tua atau guru membaca tulisan tersebut. Yang ketiga, memberikan kesempatan sekaligus membantu anak yang mengalami keterlambatan membaca untuk mengenali tulisan dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya. Dan yang keempat, penggunaan Big Book dalam pembelajaran dapat mengembangkan seluruh aspek bahasa termasuk kemampuan keaksaraan dan pengungkapan bahasa. Yang kelima, Big Book dapat dijadikan media untuk anak dan teman-temannya bekerja sama dalam memberikan makna pada tulisan yang terdapat di dalamnya. 6. Penggunaan Big Book dapat diselingi dengan percakapan terkait isi cerita, sehingga topik bacaan dan isinya berkembang sesuai pengenalan dan imajinasi anak. Selain keunggulan, Big Book juga sangat bermanfaat bagi pengembangan kemampuan berbahasa anak. Di antaranya yaitu yang pertama, anak termotivasi untuk terus belajar membaca sekaligus mempermudah dan mempercepat prosesnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak sebab anak akan merasa berhasil sebagai pembaca. Yang ketiga, anak dapat belajar dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Dan yang keempat, anak perlahan akan terbiasa untuk membaca secara mandiri. Selanjutnya yaitu boneka tangan atau jari. Alat permainan edukatif berupa boneka tangan itu dirancang dan dikembangkan untuk menstimulasi aspek perkembangan bahasa. Boneka tangan dapat melatih kemampuan berbahasa anak dengan melakukan dialog yang diperankan oleh boneka tersebut. Melalui dialog tersebut, anak dapat memperoleh pengetahuan berupa kosakata baru. Selain itu juga, anak juga memperoleh pelajaran mengenai sifat dan karakteristik pada masing-masing tokoh yang disimbolkan oleh boneka. Selanjutnya yaitu puzzle. Alat permainan edukatif berupa puzzle berbentuk huruf terpisah yang dapat disusun kembali. Permainan ini dapat melatih kekuatan memori anak terhadap huruf serta merangsang anak untuk mengenal dan memahami konsep bahasa, sekaligus menumbuhkan rasa keinginan untuk giat membaca. Kemudian selanjutnya yaitu flashcard. Flashcard atau kartu huruf A, I, U, E, O yang dilengkapi dengan gambar benda, hewan, atau tumbuhan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak dalam memahami huruf. Flashcard atau kartu bergambar memiliki kelebihan dalam penggunaannya yaitu memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada anak, memudahkan anak memahami materi yang disampaikan, menarik perhatian serta minat anak untuk belajar. Alat permainan edukatif selanjutnya yaitu miniatur alat komunikasi. Media pengembangan bahasa melalui alat permainan ini tentunya menjadi salah satu referensi. Mainan berupa alat komunikasi dapat dijadikan sebagai pelengkap kegiatan belajar melalui bermain untuk anak usia dini. Melalui alat permainan komunikasi, anak dapat mengembangkan kemampuan berbicaranya dengan mempraktikkan secara langsung dalam kegiatan bermain peran. APE alat komunikasi dapat digunakan untuk anak mulai dari usia 3 hingga 4 tahun. Kemampuan yang dikembangkan dalam aspek bahasa melalui alat permainan komunikasi meliputi kemampuan mengungkapkan bahasa secara verbal dan nonverbal, serta mengenal keaksaraan awal. Jenis-jenis alat komunikasi yang dapat dibuat miniatur yaitu telepon, radio, televisi, dan lain sebagainya. Pembuatan miniatur alat komunikasi dapat menggunakan bahan-bahan bekas seperti kardus dan dapat dikreasikan sesuai dengan keinginan. Terima kasih telah menonton video ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.